Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Suhendar dan tema kita kali ini, ya, ini udah take kesekian nih makanya aku tahu nih. Soalnya kadang ada transisinya dari bawain zodiac reading ke PKK reading kayak gini. Oke, PKK reading kita kali ini temanya adalah jawaban dari doanya kamu. Readingannya eh aku berusaha bawain seringan mungkin walaupun ya bakal agak berat sih. Ya spoiler aja ya. Aku walaupun pembawaanku mungkin agak cengengesan tapi yang mau nggak mau aku harus akuin readingan hari ini berat sih ya. Oke, grup satu di sini ada Knight of One, grup 2 ada Eight of One, grup 3 ada High Priestess. Ya, itu signifikatornya untuk tema kita hari ini jawaban dari doa kamu. Grup satu di sini kamu punya Knight of One, grup 2 Eight of One, grup 3 High Priestess. Kalau dari tiga kartu ini kamu udah nemu mana yang paling resonate dengan keadaan kamu sekarang, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Aku tinggalin timestamp. Nah di situ kalian klik aja. Oke, nanti kita ketemu lagi di grup kalian masing-masing. Welcome grup satu. Selamat datang di Lentera Intuitif. Enggak, itu harusnya di intro. Ya, anyway, welcome grup satu. Tema kita hari ini jawaban dari doanya kamu gitu kali ya. Ya aku masih belum, apa sih, biasanya grup satu aku masih belum bener-bener pasti nih ntar wordingnya bakal gimana, ntar aku nulis judulnya gimana. Tapi yang jelas ini soal doa kamu kali, dan gimana mungkin doa itu bisa terjawab. Ya, sorry ini kudu dibikin clear dulu at least buat aku sebelum mulai readingan ini. Grup satu di sini kamu punya Knight of One sama di bawahnya Seven of Coins. Apapun yang kamu doakan sekarang ini kayaknya kamu sepassionate itu, kamu bener-bener apa ya, ada ambisinya di situ. Mm-mm. Dan ada keinginan supaya doa ini cepat terkabul. Mungkin kalau ngeliat Seven of Wands di bawahnya mungkin ini ada hubungannya dengan apa ya, financially kayak gitu, kamu pengen cepet-cepet beres mungkin apa ya, cicilan kamu mungkin di sini, atau pengen cepet-cepet beres utang-utang kamu kalau ada. Semoga enggak ya. Atau ada hal yang pengen banget kamu beli tapi belum kesampaian buat kamu beli ini, dan kamu selalu mendoakan itu. Ya kayak ya Allah pengen punya rumah, atau pengen punya motor baru, atau pengen mulai nyicil apa gitu, atau pengen apa aja gitu yang harus kamu beli pada akhirnya. eh, Kamu bener-bener apa ya, kalau ngeliat Night of One di sini kamu ngedoanya nggak cuma apa ya, nggak cuma pakai hati tapi bener-bener apa ya, seluruh keyakinan kamu, kayak seolah ini udah last resortnya kamu. Tapi ya balik lagi, Night of One ini bukan cuma hal yang kamu doakan tapi juga hal yang kamu usahakan. Mm-mm. In fact kayaknya ini lebih kayak doa ini adalah doa kamu pas kamu lagi di tengah-tengah waktu istirahat kamu mungkin. Iya, ini daripada antara doa dan usahanya, kalau ngeliat Night of One kayaknya banyakan usahanya sih kalau aku lihat di sini. Iya, doanya justru kayak yang tadi aku bilang, ini doanya justru jadi last resource-nya kamu, jadi upaya terakhirnya kamu saat kamu udah lelah berusaha, saat kamu udah capek ikhtiar, ya udah ditutupnya hari itu mungkin ditutupnya pakai doa. Ya pengen cepet-cepet kebeli ini. Ya di bawahnya Seven of Coins, aku ngerasa kalau kita balik lagi ke tema gitu, ngomongin soal jawaban doanya kamu, jawaban doa kamu udah dijamin, udah pasti terjawab. Cuma dalam prosesnya ini kayaknya masih butuh waktu agak lamaan. Seven of Coins. Ya dia masih butuh ketekunan kamu di sini. Mungkin nggak tahu ya, aku ngelihat Knight of One di sini mungkin Tuhan sedang tersenyum melihat upaya kamu sekarang, melihat kamu lagi berusaha sekarang. Kamu yang nggak selalu apa ya, kamu yang nggak manja gitu kali ya, kamu yang nggak apa-apa minta langsung gitu. Kamu usaha dulu, kamu bener-bener ngeluarin usaha terbaik kamu dulu, baru kamu berdoa. Dalam prosesnya mungkin Tuhan pengen kamu tahu kalau uh, ini masih butuh waktu agak lama. Soalnya dia mungkin Tuhan lagi apa ya, seneng ngelihat kamu berjuang. Nggak berarti dia melupakan doanya kamu, enggak. Mungkin ada ya, kalau ngeliat Night of One di sini ada perasaan nggak sabar, atau perasaan kayak aduh pengen cepet-cepet nih, kok kapan ya kebelinya, kapan ya kesampaiannya. Pasti kok kesampaian, cuma usahanya kamu sekarang
ya mungkin yang aku lihat di sini juga cukup apa ya, menggerakkan hati gitu. Ya dengan lihat Knight of One di sini sama Seven of Coin di bawahnya, secara nggak langsung aku pun tergerak sih untuk berusaha. Atau ya dalam hal ini kenapa tadi apa sih, openingnya atau readingan aku di awal-awal kayak tergesa-gesa, soalnya ke-trigger aku sama Knight of One di sini kayak iya sih harus cepet-cepet ya, atau iya sih ini harus, iya sebelum mulai readingan aku kadang leha-leha gitu kayak nonton reels atau nonton YouTube, tapi di apa ya, di monitor depannya begitu tadi buka buka spread ini terus ngeliat Night of Fun, enggak nih aku harus cepet-cepet recording kayak gitu, udah kesorean juga tuh, depan anak-anak udah kedengeran rame. Di samping Night of Fun kita punya The Tower, lihat The Moon, Two of One, Justice sama The Sun. Wah ini seru nih. Iya, jadi kalau tadi aku bilang mungkin jawaban doanya masih on the way kayak gitu, masih agak lamaan. The Tower di sini, eh tapi ini harusnya surprise ya. Jadi kalau tiba-tiba apa yang kamu usahakan ini tercapai gitu, di luar dari timeline yang mungkin kamu hitung dari awal atau kamu prediksikan kayak gitu, tolong kamu pura-pura kaget aja. Iya. Wow, aku terkejut, aku nggak menyangka kayak gitu. Soalnya The Tower, mungkin ini bakal ada hal yang tiba-tiba terjadi. Ya, bisa jadi baik dan bisa jadi buruk ya. Tapi kita berdoa aja ini hal yang terjadinya hal yang baik gitu. Tiba-tiba terjadi, mungkin tiba-tiba kesampaian gitu. Entah dari mana rezekinya. Soalnya The Moon ini masih banyak ketidakjelasan yang menunggu kamu di depannya. Dengan apa ya? Knight of One di sini, semangatnya kamu tuh dibutuhkan. Kayak kalau kita ngelihat sebagai api dan api yang bersinar gitu, kamu butuh api ini untuk menerangi jalan kamu ke depannya. Soalnya banyak banget ketidakpastian di sini di samping Knight of One. Lihat bahkan Two of One sendiri dia masih ragu-ragu soal jalan yang bakal dia tempuh ke depannya. Kejelasannya justru kamu temuin di akhir di The Sun dan di Justice. Nah, balik lagi kalau ngomongin soal usaha ya ada Justice di sini. Di tengah semua keraguan ini, di tengah segala keadaan kamu yang bisa berubah tiba-tiba ini, yang menentukan pada akhirnya adalah ya amal usaha kamu, bukan Justice. Ya pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu usahanya baik, maksudnya ya baik tuh nggak cuma kamu hadir tiap hari, tapi juga kamu apa ya, kalau ngeliat Night of One mungkin kamu ada potensi atau ada kemungkinan kamu agak kasar dalam prosesnya. Jadi itu aku agak mengingatkan aja ya, kamu boleh ambisius tapi jangan sampai kamu kasar ke orang-orang sekitar kamu. Soalnya itu bakal diperhitungkan, itu juga bakal kayak baik buruknya usaha kamu itu menentukan ntar kamu apa yang bakal kamu, kejelasan apa, clarity apa yang bakal kamu dapetin di akhir. Soalnya semuanya sekarang ini kelihatan banget agak buram. Satu-satunya yang ngebawa kamu buat terus maju kayaknya semangatnya kamu, dan gimana caranya supaya semangatnya kamu di sini bisa ngasilin output yang baik. Semangat boleh, ambisius boleh, tapi jangan kasar kayak gitu. Apa sih, kamu usaha boleh, kerja keras boleh, tapi jangan lupain kesehatan diri kamu sendiri. Justice loh, semuanya dihitung. Ya amal-amalan kamu dihitung supaya ntar begitu kabutnya terbuka nih The Moon, begitu malamnya udah lewat ganti ke siang, yang kamu lihat di sekitar kamu adalah gambaran dari apa yang hasil usaha kamu selama ini. Dan jelas dong kamu pengen ngelihat hasil usaha yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan? Kalau kamu maunya apa ya, Seven of Coins itu, kalau kamu maunya Pentacles, kalau kamu mau di hasil akhirnya kamu ngelihat banyak coinsnya, banyak pentakelnya, banyak rezekinya, ya dalam prosesnya juga kamu harus bisa apa ya, aku bilangnya memudahkan. Kalau kamu kerja untuk nyari rezeki, ya dalam prosesnya kamu juga harus bisa memudahkan orang untuk mencari rezekinya. Jangan sikut-sikutan kayak gitu. Di samping Seven of Coins kamu punya Ace of Swords. Ace of Swords di atasnya ada Tower. Mungkin perubahan yang datangnya tiba-tiba ini perubahan yang sifatnya mindset kali ya, kayak ada mindset baru yang kebuka di kepala kamu kalau oh ternyata hal kayak gini bisa dikerjain kayak gini ya, kayak gitu. Ada gagasan baru, ada ide baru yang kebuka, dan mungkin itu juga yang mempercepat proses Seven of Coins ini, yang kamu mungkin udah nggak sabar. Biasanya gitu sih, orang nggak sabar biasanya pikirannya kemana-mana tuh, otaknya ngulik. Makanya kalau ternyata kamu menemukan aha moment ini, menemukan ide brilian ini, ya praktekan atau maksudnya
implementasikan. Soalnya di sampingnya ada Wheel of Fortune. Bisa jadi hal sederhana kayak perubahan kecil yang kamu lakukan ini Ace of Swords itu yang justru mengubah, ya, yang memutar roda kehidupan kamu. Maksudnya yang tadinya kamu di bawah mungkin gara-gara hal sederhana ini, Ace of Swords ini, tiba-tiba kamu jadi di atas aja gitu hidupnya. Kayak roda kehidupan kadang nggak selalu harus berubah dengan kita yang usaha kerja keras gitu ngedorongnya gitu. Kadang kita kalau ngedorong roda kehidupan gitu bawaannya berat banget. Ya kayak kapan hidupku berubah ya, kapan rezekiku nggak sesulit ini ya, itu agak sulit. Ya, jadi Ace of Swords di sini mungkin kalau kamu dari kemarin udah capek ngedorong, kalau kamu kemarin udah capek usaha, cobalah kerjanya agak pinteran dikit kayak gitu, kayak work smarter. Ya ada Ace of Swords di sini, mungkin dengan ide sederhana yang kamu implementasikan itu ngubah segalanya, mungkin bahkan ngubah rezekinya kamu juga di sini. Di bawah Two of One di sini kamu ada Six of Swords. Ya, perubahan mindset itu, ide brilian itu pada akhirnya harus dibarengin dengan keinginan kamu juga untuk berubah. Mungkin mengubah cara kerja kamu, mengubah kayak apa ya, mungkin ada proses kerja yang kamu temuin bisa lebih efisien kayak gitu, atau ya mungkin gagasan-gagasan lama yang udah nggak lagi cocok dengan diri kamu sekarang itu bisa kamu tinggalin. Di bawah Justice ada Hermit dan ditutupnya sama Ace of Cups. Dari Ace of Swords ke Ace of Cups, aku rasa pada akhirnya yang kamu dapetin lebih dari cuma apa ya, financial gain, atau lebih dari cuma keuntungan finansial kayak gitu. Kamu juga dalam prosesnya di sini ada Ace of Cups, kamu bakal menemukan lagi apa yang sebelumnya bikin kamu bahagia sih. Soalnya kalau lihat di sini The Moon, The Tower, terus kayak Six of Swords, ya dalam prosesnya Hermit apalagi kamu bisa agak lonely di sini. Dalam prosesnya di sini kamu bisa agak lonely, bisa agak nggak pasti. Dan kalau terlalu apa ya, kalau kamu terus memfokuskan semua usaha kamu, semua energi kamu untuk kerja, kayaknya ada sedikit demi sedikit bakal ada hal yang terkikis di hidup kamu. Kayak yang kulihat di sini Ace of Cups kayaknya ngebawa lagi kebahagiaan di hidup kamu yang mungkin kamu sendiri nggak sadar udah hilang karena kamu keasikan kerja, atau karena kamu apa ya, ya dengan segala udah udah kerjanya getol, pikirannya juga aktif. Iya, jadi kalau pada prosesnya kamu ngerasa kurang happy atau ngerasa ada kebahagiaan yang direnggut dari hidup kamu, jangan khawatir, kedepannya kebahagiaan itu bakal kamu dapetin lagi. Dan soal Hermit juga di atasnya ada Justice. Kadang kalau kita udah punya standar kita sendiri dalam melakukan sesuatu, baik benarnya versinya kita sendiri, kadang itu bisa berlawanan dengan baik benarnya versi orang lain. Ya sama kayak mungkin sekarang kamu udah naikin standarnya kamu gitu, justice-nya kamu udah nggak sama lagi dengan justice-nya orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu ngerasa apa sih, kalau dulu mungkin bahkan, atau kamu yang dulu atau orang-orang sekitar kamu masih ngerasa kerja 8 jam sehari itu adalah balance, kamu yang sekarang mungkin mikir enggak deh, kayaknya sehari kerja harus 10 jam atau di luar itu kayak gitu, atau mungkin kerjanya harus lebih cerdas jadi sehari kerjanya cukup 4 jam aja. Ya kan itu jadi berlawanan atau berlainan dengan orang-orang sekitar kamu atau dengan yang pada umumnya kamu hadepin. Kamu bakal agak lonely mungkin. Ya apalagi kalau konsepnya kerja lebih cerdas, mungkin ya pasti ada cara-cara kerja kamu yang udah nggak sesuai dengan orang-orang sekitar kamu atau dengan diri kamu yang dulu. Jadi Hermit di sini kayak mengingatkan, atau ya peringatan aja, mungkin dalam prosesnya kamu bakal agak kesepian, but it's okay. Iya, kebahagiaan itu mungkin yang hilang gara-gara kamu harus sendirian dulu, sekarang pada akhirnya bakal kamu temuin lagi. Jadi jangan terlalu khawatir. Si Ace of Swords ditutupnya sama Ace of Cups juga, dan itu datangnya dari perubahan mindset. Kalau mindsetnya kita berubah, otomatis yang tadinya kita cocok dengan mindset yang lama, sekarang setelah diubah jadinya nggak cocok. Ya, jadi balik lagi ke Seven of Coins ini untuk nutup, untuk ngasih rangkuman juga kali ya, untuk ngasih closing statement. Mungkin perjalanan ini panjang, grup 1, tapi semuanya bisa berubah 180 derajat mungkin kalau kamu punya mindset yang tepat, kalau kamu bisa ngelihat peluang yang tepat bahkan. Jadi jangan apa ya, satu ya, jangan cuma kerja modal semangat, tapi juga kamu harus pinter ngelihat celah, ngelihat peluang itu. Soalnya kalau nggak gitu semuanya bakal kerasa lama. Dan aku kayaknya di titik ini kamu sendiri udah ngerasa apa ya, kadang
ada aja sih nggak sabarannya. Jadi pinter-pinter ngeliat peluang, sama kalau ada masanya kamu nggak sabar, tolong disabar-sabarin ya. Soalnya kadang kalau susah nih, kalau Seven of Coins kita agak ngeburu-buru prosesnya. Iya, breakthrough-nya ada, cuma kamunya harus sabar dan kamunya harus teliti. Kamunya harus pinter gitu kali ya. Grup 1 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Iya, aku lupa ini bukan readingan zodiak. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan mungkin minggunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, sekali lagi grup 1 terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita kali ini jawaban doanya kamu atau jawaban doa-doanya kamu. Mungkin di sini ada Eight of One, banyak kayaknya doanya kamu. Atau mungkin kalaupun nggak banyak Eight of One, mungkin sering kali. Ini doa yang mungkin kamu panjatkan atau yang kamu doakan tiap tiap habis sholat mungkin, atau kapanpun kamu ada kesempatan untuk berdoa, mungkin ini yang kamu doakan. Ya, dan di bawahnya ada Seven of Cups. Aku nggak tahu ya, mungkin agak greget aku bilangnya. sorry. Iya, Eight of One di sini mungkin karena kamu sesering itu, atau mungkin karena kamu seteguh itu, dalam prosesnya banyak loh godaannya. Apalagi kalau kamu berdoa untuk satu hal yang benar-benar spesifik, untuk satu hal yang benar-benar spesifik, atau satu hal untuk benar-benar yang benar-benar kayak kamu pengen banget hal ini kejadian, dan kejadiannya tuh harus benar-benar seperti itu. Kayak gimana ya, kamu ngedoa pengen keterima kerja di salah satu perusahaan yang udah kamu kenal gitu, atau udah kamu tahu, tapi dalam prosesnya mungkin antara seleksinya sulit, atau mungkin kayak masuk ke dalamnya butuh koneksi yang ribet kayak gitu, yang kamu ngerasa aduh nggak mungkin nih kalau aku sendiri kayak gitu. Nggak mungkin kalau kamu sendiri ngirim lamaran terus bakal keterima, agak sulit. Makanya kamu banyak-banyak berdoa di sini. Dan dalam prosesnya mungkin nggak cuma sekali, mungkin beberapa kali Tuhan ngasih kamu opsi yang lain. Kenapa harus banget sih di perusahaan yang ini? Kenapa nggak di sini aja gitu? Kenapa nggak di sini aja? Kenapa nggak di sini aja? Dan mungkin dalam perjalanannya juga udah kamu cobain gitu. Semua opsi yang dikasih, yang ditawarkan ke hadapan kamu tuh juga udah kamu kasih, udah kamu give it a try kayak gitu, kayak udah kamu cobain. Tapi soal satu hal ini yang benar-benar kamu pengen, ya mungkin ini kerjaan yang ada hubungannya sama passionnya kamu mungkin, atau kerjaan yang apa ya, tiap hari mungkin kamu bahas ini, tiap hari kamu lakuin ini, kamu kerjain ini, dan kamu pengen hal ini berhasil, ya. Dan nggak tahu ya, ada kesan mungkin kamu ngerasa keseringan ngedoain satu hal yang sama, kamu ngerasa mungkin Tuhan udah bosan kali dengerin doa aku yang gini-gini aja, yang ini lagi gitu. Ya nggak apa-apa gitu, maksudnya dengan kamu nggak harus kamu kadang nggak harus kamu berdoa untuk sesuatu, atau nggak harus kamu meminta sesuatu pun. Kadang kamu dengan punya ngasih waktu kamu untuk inget gitu, ngerti nggak sih, waktu kamu buat inget. Ya, berdoa kan kita harus inget ya, ingat kalau kita tuh ada yang punya, ingat kalau di atas kehendak kita tuh ada kehendak yang lebih luhur lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan dengan kamu yang mungkin belakangan mungkin kamu lebih lebih getol kali, lebih getol sholatnya mungkin, atau lebih getol doanya. Dan jangan jadiin itu sebagai kayak Tuhan seneng kok dengar kamu tiap hari, Tuhan seneng kamu jadi lebih dekat sama dia. Mungkin salah satunya dengan dengan Tuhan meletakkan keinginan ini di hati kamu, mungkin itu yang lebih ngedeketin kamu ke Tuhan, bukan soal keinginan kamu yang pengen terwujud itu. Ya mungkin Tuhan lagi pengen deket aja dengan kamu, lagi pengen ngobrol aja dengan kamu, Eight of One, ada komunikasi gitu. Makanya Tuhan titipin mimpi ini, atau titipin cita-cita ini di hati kamu. Dan dalam perjalanannya
cita-cita itu pun atau keinginan itu pun kan diuji gitu. Iya, kamu dibikin ragu mungkin, atau kamu dikasih pilihan lain untuk ngelihat seberapa jauhnya atau seberapa pengennya sih kamu untuk dapetin hal ini. Di samping Eight of One ada Knight of One, lihat semangatnya. Iya, ini hari ini kenapa ya orang-orang pada semangat nih. Grup 1 juga Knight of One. Iya, dia ada apa sih, ada semangat yang membakar di hatinya gitu, soal keinginan yang pengen segera terwujud, atau ada semangat untuk mewujudkan apapun ini yang kamu mau. Ada Ten of Coins, ada The World, ada Page of Coin, dan terakhirnya The Moon. The Moon-nya ada di akhir, jadi pada akhirnya aku rasa ya Eight of One di sini, aku rasa kalau kamu ya kayak yang tadi gue bilang, mungkin keraguannya atau kamu dihadapkan dengan pilihan lain yang bukan hal yang kamu doakan, ya itu bagian dari perjalanan kamu. Pada akhirnya orang nggak bisa disebut benar-benar yakin kalau dia nggak dikasih ragu. Keraguan tuh ada untuk memupuk keyakinan kamu, keimanan kamu mungkin. Dan Ten of Coins di sini aku ngelihatnya sebagai mungkin dalam prosesnya perjalanannya kamu nggak dibiarin apa sih, jalan dengan kantong kosong atau dengan tangan kosong kali. Kayak kamu dibekelin gitu loh untuk dalam perjalanan Eight of One kamu ini. Iya, The World juga kayak uh, aku pengen bilang ini adalah mungkin caranya Tuhan untuk memudahkan segala urusan kamu gitu. Jadi yang apa sih? Iya, kalimatnya adalah gak ada loose end gitu. Ngerti gak sih? Loose end tuh kayak semua urusan kamu bakal beres, atau semua urusan kamu gak digantungin gitu kali ya. Semuanya close circle gitu. No loose end buat perjalanan kamu sekarang. Jadi kalau kamu ngelihat mungkin dalam perjalanannya yang udah-udah kemarin, masalah yang udah selesai ya udah selesai, gak balik lagi ngajar kamu. Kayak ya soalnya Tuhan tahu mungkin kamu punya misi, kamu punya apa ya, kamu punya jalan hidup yang sedang kamu, ya ada perjalanan hidup yang lagi kamu jalanin di sini. Dia nggak ngebiarin urusan-urusan lama di belakang itu ngejar kamu atau memperlambat kamu. Dan di sini ada Page of Coin, dari Ten of Coin ke Page of Coin. Ya ini mungkin kamu yang ngerasa kalau kamu masih ngerasa kecil di sini, kamu masih ngerasa belum jadi siapa-siapa. Tapi di balik itu ada Ten of Coins, kamu secara nggak langsung sebenarnya kamu didukung penuh, kayak dibekelin lah gitu, iya diongkosin. Walaupun apa ya, karena diongkosin sama ya, karena diongkosin atau dibekelin gitu, kamu ngerasa aku jalan kayak apa ya, kayak kasarnya mungkin modal kolor doang, tapi enggak kok, enggak bener-bener hidup kamu nggak sesusah itu kok sekarang. Iya, semua bekal perjalanan kamu dijamin di sini. Ada Ten of Coins sebelum The World. Iya, jadi sebelum kamu diperjalankan ini, sebelum kamu dipanggil untuk ngambil perjalanan ini, sebelum kamu dipanggil untuk uh, apa ya, mengejar cita-cita ini, semua perbekalannya udah ada, udah dipenuhin. Atau seenggaknya kalau ada kurang-kurangnya, nggak ada kekurangan yang pada akhirnya nggak bisa kamu temuin jawabannya, nggak ada masalah yang nggak bisa kamu temuin jawabannya di sini Page of Coins. Dan kadang kalau ngeliat Page of Coins, dia bakal banyak kelirunya kok, bakal banyak apa ya, mungkin bakal agak boros mungkin bahkan. Tapi apalagi kalau ngelihat ke depannya nggak pasti gini, Page of Coins dia bisa agak panik gitu. Iya, aduh ini butuh berapa banyak nih, aduh ini bekalnya cukup nggak nih ke depannya, aku nggak tahu nih kita kudu jalan berapa lama, atau jalan sampai kapan, sampai mana, kayak gitu. Mungkin kepanikannya ada di situ, ada di Page of Coin ngelihat The Moon kayak gitu. Soalnya The Moon bisa agak obscure, bisa agak gelap. Dan mungkin ya satu-satunya cahaya yang ngebantu kamu di sini mungkin semangatnya kamu kali ya, Night of One ini. Mm. Kamu ngambil langkah bukan karena kamu yakin ke depannya langkah kamu benar, tapi karena dorongannya bukan dari apa yang kamu lihat dari luar, tapi apa yang kamu rasakan di dalam kamu. Ya kamu ngambil langkah bukan karena kamu yakin ke depannya ini bakal berhasil. Kayaknya enggak sih. Lebih kayak ya udahlah, ambil langkah aja sekarang. Apa ya, kayak sedikit demi sedikit, ya one step at a time. Di bawah Knight of One ada Page of One, lihat. Ini perjalanan yang bakal mengubah kamu sih. Pada akhirnya mungkin ini keinginan atau cita-cita yang bakal menumbuhkan kamu, bakal menjadikan kamu seseorang,
Ya di sampingnya ada Seven of Cups, jadi mungkin Page of One dia ngelihat uh, Seven of Cups ini sebagai potensi ya dari bakal jadi apa dirinya ke depannya. Dia excited loh ngeliat banyaknya pilihan di depannya sekarang. Hmm, walaupun dia punya punya Eight of One-nya sendiri. Kayak 8 kurang ya Eight of One, Seven of Cups sebenarnya dia ada satu hal yang pengen dia kejar. Tapi dia juga terbuka dengan segala pilihan atau dengan segala opsi yang ditawarkan semesta saat ini kayak gitu. Kayak dia nggak ngebatasin dirinya lah kayak gitu. Dan mungkin yang tadi ku bilang juga, mungkin itu cara Tuhan untuk memantapkan tekad kamu dengan ngasih kamu pilihan, dengan ngasih kamu keraguan. Bahkan di sini ada the moon, ada the star, di atasnya ada ten of coins ya. Ini mungkin apa ya, kayak mimpinya kamu, cita-citanya kamu, atau mungkin harapan baiknya kamu yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan kamu. Di atasnya ten of cups, kayak kamu punya apa ya, punya tabungan atau kamu punya bekal dalam perjalanan kamu. Terus di bawahnya ada the star. Pada akhirnya kalau tabungan sebanyak apapun, kalau kamu nggak punya prasangka baik gitu terhadap perjalanan kamu, bakal habis. Ya kalau kamu ngerasa dalam perjalanannya uang kamu, wah ini bakal habis nih kalau duitnya cuma segini, kayak udah seuzon tuh, ya seuzon soal rezekinya kamu tuh. Ya kamu dikasih bekal berapapun bakal habis. Jadi aku rasa ada baiknya di titik ini, apapun yang kamu miliki, berapapun yang kamu miliki sekarang, berikan label cukup di situ. Ya kayak The Wolf di sini, kasih dia label udah cukup. Ya gak perlu lebih apa sih. Aku nggak kurang, aku juga nggak ngerasa kelebihan sekarang. Pokoknya apapun yang aku punya sekarang itu udah cukup. Itu udah cukup buat modal aku jalan. The Wolf di sini pada akhirnya kan dia nggak terus-terusan apa ya. Dia ditutup chapter kan. Iya kayak tutup bab atau tutup bukunya gitu. Jadi mungkin karena di sini di awal fase ya ya fase standby pace-nya kamu atau upkeep-nya kamu udah selesai. Jangan ngerasa aduh ntar pas battle pass ini kalau kurang gimana gitu. Nggak, mananya udah kayak ya udahlah gitu. Ya itu udah terlalu jauh sih analoginya. Cuma kalau kamu ngerasa ke depannya kamu apa ya, aduh ini duitnya bakal kurang nih. Enggak sih. Bakal uangnya cukup. Bekalnya cukup. Kalaupun kedepannya kurang, kayak yang tadi aku bilang, kamu bakal nemuin caranya supaya nutup kekurangan itu. Di bawah The World ada Ace of One, dan ini kayaknya Ace yang selama ini kita cari. Ya kan, dari 8 ke 7, tinggal 1 kan sisanya. Jadi ini apa sih semangatnya kamu, dan dia ada di bawah The World lagi. Jadi kamu gak akan nemuin semangat ini, kamu gak akan nemuin Ace of One ini kalau kamu masih belum selesai dengan urusan duniawi kamu, gak sih? itu agak maksa sih sebenarnya, itu agak maksa. Cuma iya benar, kalau kamu belum selesai mungkin dengan fase sebelumnya gitu, dengan standby phase-nya kamu gitu, kayak masih belum selesai dengan fase perbekalannya kamu gak akan punya semangat ini, kamu gak akan punya Ace of One. Lihat kayak Ace of One ini dia kayak tongkat yang dipakai sama Page of One gini, walaupun ya kayaknya kurang panjang sih, tapi kan pada akhirnya untuk mengawali satu perjalanan kadang kita nggak perlu sebanyak itu sih. Kadang kita cuma butuh ya tongkat ini aja, butuh semangat ini aja, Ace of One. Dari bisingnya Eight of One di sini ya, setelah kamu coba sana sini mungkin ngelamar ke perusahaan yang lain tapi tetap nggak keterima, ya udahlah, berharap sama yang ini aja. Atau ini juga panggilannya belum ada, aku juga belum tahu ini bakal diterima atau enggak, sama hal yang benar-benar kamu pengenin ini. Atau mungkin kamu pengennya nggak kerja di perusahaan atau nggak mau kerja di orang, kamu ada bisnis kamu sendiri, tapi dalam prosesnya kamu karena nggak nutup, atau karena karena mungkin belum sebesar yang belum jalan gitu usahanya, kamu harus ngelamar dulu ke sana sini. Dan setelah proses ngelamar sana sini dan ternyata nggak diterima, Seven of Cups, dari Eight of One gitu tinggal 1 nih sisanya, ya udah 1 ini yang kamu tekunin. Mungkin yang tadinya kamu ngerasa aduh gue nggak bisa nih, modalnya kurang mau bikin usaha, ya gue kerja ke orang dulu kali ya, atau kerja di mana dulu. Padahal kamu pengen banget nih hal ini berhasil, bisnis kamu ini berhasil, tapi karena kamu ngerasa modalnya kurang atau nggak berkembang, ya kamu kerja dulu di tempat lain. Tapi setelah kerja di tempat lain atau setelah ngelamar ke sana sini nggak keterima, kamu balik lagi ke usaha kamu yang awal yang tadinya kamu ngerasa kurang, dan kamu kepikiran
nggak deh, mungkin pakai modal yang ada aja dulu gitu, nggak usah. Ya walaupun agak sulit ya sekarang kalau bikin usaha tapi nggak ada modalnya, cuma pasti ada aja sih yang apa ya, yang bisa kamu lakuin mungkin ya, apalagi kalau usahanya base nya di jasa yang modal produksinya mungkin bisa di apa ya, bisa ditekan gitu, bisa dibikin minim ya, bisa bisa banyak diakal-akalin gitu mungkin ya bisa. Atau ya bisa jasa gitu kan, kamu punya alat-alatnya atau kamu punya uh, minimal ya. Aku nggak, kalau kalau ini bisnisnya kayak apa, bisnis yang produksi kayak bikin makanan gitu ya, agak sulit emang kalau nggak ada modal, kayak modalnya cuma cukup buat uh, jalan produksi sebulan kayak gitu. Wah itu agak ketar-ketir sih ya. Tapi kalau, tapi nggak tahu, kalau kamu cukup ahli atau kamu tahu gimana caranya, aduh ini uh, modal usahanya cuma cukup buat jalan sebulan nih, ya udah jalan aja nggak apa-apa. Ya ntar mungkin siapa tahu dalam prosesnya muter atau ya bisa jadi kan, ya kamu tahu gimana cara muterinnya, atau mungkin sekarang kamunya lebih apa ya, lebih aktif, lebih luas koneksinya, jadinya yang tadinya kamu produksi nggak balik modal gitu, sekarang bisa tuh modalnya muter. Yang jelas aku rasa kamu butuh semangat itu, kamu butuh semangat untuk bergerak, jangan jadikan kayak kurangnya modal, atau kalau ya modalnya cuma cukup buat produksi sebulan nih, kayak bulan keduanya aku nggak tahu bakal gimana produksi, ya nggak apa-apa, puterin aja dulu. Mm. Dan mungkin ya agak diakalin sih kalau kayak gitu. Jangan langsung produksi semua mungkin, atau kamu bisa coba apa ya, buka PO aja dulu ya, buka PO atau bikin uh, ya mungkin dulu dulu aku sempat ada di posisi itu, soalnya kayak aduh ini nggak tahu nih produksinya sampai setahun kayak muter, kayak kalau dihitung tuh kayak 3 bulan gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita usaha apa sih, kita produksi aja dulu, mungkin mulai dari PO dulu, atau promosi dari sosmed aja dulu kayak gitu, produknya ada ya. Tapi intinya ya kamu jalan di situ. Kalau kamu takut modalnya nggak cukup, ya itu malah bikin modalnya makin nggak cukup. Page of coins di bawahnya ada four of sword ya. Kalau udah apa ya, kalau udah waktunya, kalau ada waktunya, misalnya modalnya habis nih, iya nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu. Iya, jangan jadiin kayak aduh aku gagal nih muterin duit, ya nggak begitu. Ya namanya juga belajar, kalau kamu bisnis nggak mau rugi atau nggak mau apa ya, kayak duitnya nggak muter kayak gitu ya sulit dong. Iya mending kerja kantoran sih. Kalau namanya bisnis mah ada aja masanya dimana uangnya nggak muter, dimana modalnya habis. Yang kalau udah ada di titik itu gitu, titik dimana modalnya kamu habis, nggak apa-apa, istirahat aja dulu. mm Ya coba istirahat dulu, coba mungkin. Wah itu sulit sih untuk bisa comeback dari itu. Tapi lihat di atasnya ada page of coin, bakal ketemu lagi ntar sumber-sumber modalnya, atau mungkin sebenarnya modalnya cukup tapi cuma buat muter doang kayak gitu, jadi belum ada untungnya. Dan kalau udah ada di fase itu, yang penting muter dulu deh. Iya, for offshore di sini mungkin dicari kestabilannya dulu, jangan buru-buru supaya pengen cepet-cepet profit gitu. Di bawah the moon ada seven of coins. Iya, dan pada akhirnya segala ketidakpastian ini gitu, kegelapan ini baru bakal kebuka kalau kamu udah ngejalanin proses yang apa ya, nggak sebentar gitu kali ya, ini bakal lama loh prosesnya. Seven of coins sama four of sword. Seenggaknya di sini kamu punya kestabilan, seenggaknya di sini kamu nggak mencari ke tempat lain lagi apa yang harus kamu lakuin. Walaupun pada akhirnya tetap masih butuh waktu yang lama. Four of sword juga kadang ini ngasih tahu kamu untuk istirahatin pikiran kamu, mentalnya kamu, jangan terlalu pusing, jangan terlalu diporsir. Di atasnya ada page of coin, mungkin kamu capeknya adalah gimana caranya muterin modal yang kamu punya sekarang gitu, yang pas-pasan sekarang. Padahal jalannya di sini masih jauh gitu, kedepannya belum pasti ini bakal muter. Ya udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Maksudnya pikiran kamu istirahatin, nggak berarti kamu langkahnya terhenti di sini. Hmm. Dan aku rasa ya yang namanya kalau bisnis kayak gitu sih kadang biasanya buat 6 bulan sampai setahun dia masih sulit nyari profitnya, ya masih bakar uang tuh segitu.
Tapi nggak apa-apa sih. Kalau emang itu ace of one-nya kamu, kalau emang itu yang cita-cita yang pengen kamu kejar, ya kejar. Seberapapun lamanya waktu yang dibutuhin buat sampai ke sana, nggak apa-apa, kejar aja. Hmm, gitu kali ya, grup 2 untuk jawaban doa-doanya kamu. Hmm, banyak banget yang terjadi di sini ya. Iya, aku harap aku harap ini ngebantu kamu dalam proses perjalanannya. Terima kasih grup 2 untuk segala supportnya, untuk like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu, ke mereka yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 2, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita hari ini jawaban dari doanya kamu. Iya, dan kalau ngomongin soal doa di sini kamu punya High Priestess. Tadinya ini kayak terlalu obvious buat tema hari ini, pengen aku mulligan gitu, pengen aku ganti spreadnya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Untuk nutup juga grup 3, jadi aku kasih agak, jadi aku menghindari sebenarnya kayak hal yang terlalu obvious, terlalu on the nose kayak gini. Tapi High Priestess ini kayak ngasih ngasih alarm gitu, kayak ngasih peringatan jelas gitu pas ngejeplak di depan muka. Iya, kita lagi ngomongin jawaban dari doanya kamu, dan ada High Priestess di sini. Kelihatan banget kamu lagi berdoa sekarang. Ya, kelihatan banget ada yang lagi kamu doakan, kelihatan banget lagi ada yang lagi kamu usahakan kayak gitu, kayak kamu manifestasikan. Dan mungkin ini bukan hal yang dengan sadar, atau bukan hal yang dengan terang-terangan kamu lakukan. Iya, kamu mendoakan ini atau kamu mengusahakan ini, mungkin orang-orang sekitar kamu gak ada yang tahu, tapi yang jelas kamu punya hal ini ada gitu, kayak keinginan ini gitu. kadang kadang aku ngeliat priestess gitu, kayak High Priestess di sini. Kalau udah, ya mungkin High Priestess dia udah nggak udah nggak ada desire-nya lagi kali ya. Kayak mereka berdoa just for the sake of berdoa kayak gitu. Udah nggak ada yang dia minta, udah nggak ada yang dia ambisinya tuh udah nggak ada. Dan di bawahnya kalau ngomongin ambisi ada Six of Wands, ya ada kemenangannya. Aku rasa terlepas dari apapun yang kamu doakan, terlepas dari apapun yang kamu usahakan, jawaban dari doa kamu ada di doa itu sendiri. Kayak gitu kali ya. Soalnya ya ini yang tadi aku bilang agak terlalu ngejeplak gitu di depan muka. Jawaban dari doa kamu ada di doa itu sendiri. Dengan kamu berdoa, mungkin di sini dengan kamu mendekatkan diri pada Tuhan kayak gitu, doa kamu udah terwujud. Ya, aku nggak tahu ya, itu bisa agak abstrak dan kayaknya rasanya nggak bertanggung jawab banget kalau aku tinggalin di situ doang, kayak maksudnya gimana sih, kan jawaban dari doanya ada di doa itu sendiri. Jawaban dari doanya ya, tapi yang High Priestess di bawahnya Six of Wands, yang aku lihat itu jawaban dari doa kamu ada di doa kamu sendiri. Bentar, aku cek kartu yang lain ya biar agak jelas. Oke, di samping High Priestess ada Emperor, ada Lovers. Oke, ada Nine of Cups, Page of Coin, sama Wheel of Fortune. Oke. Ada The Emperor. Ya kalau kita mau berdoa ya, atau kalau kita mau meminta ya memintalah pada yang berkuasa di situ. Kalau mau berdoa ya berdoalah pada yang maha punya kuasa di situ. The Lovers di sini ada komunikasi, ada pilihan bahkan yang ditawarkan ke kamu sekarang. Aduh, ini agak sulit sih sebenarnya. Cuma kadang, tau gak sih? Oke, ini ada yang nonton ada yang nonton film hero-nya Jet Li gak sih? Itu kayak gampangnya gini. Mungkin pada zamannya ada yang ngelakuin kayak good deeds kayak gitu, kayak perbuatan baik atau ngelakuin hal yang pantas untuk dapat reward supaya dia diundang ke istana kayak gitu. Oke, bear with me, oke? Ini bakal panjang nih ceritanya. Iya, dan si orang ini tuh dia kalau at least kalau di film itu ya, di film Heroes, dia tuh ngebasmi pemberontak kayak gitu supaya dia bisa diundang ke istana dan
have a conversation gitu dengan rajanya kayak gitu. Makanya dia uh, ya nge-track down, atau makanya dia nangkep pemberontak ini di kerajaan itu. Dan aku rasa itulah kenapa dan di situ, di film itu, rewardnya dia ditawarin apa ya, emas sekian banyak, silver sekian banyak, tapi dia nolak. Dia lebih milih untuk bisa lebih dekat dengan rajanya, bisa ngobrol dengan dekat dengan rajanya. Ngerti gak sih? Emas yang tadi nggak penting buat dia, jabatan, tanah udah nggak penting. Aku cuma pengen ngobrol, apa ya, aku cuma pengen ngobrol dekat dengan rajanya. Iya, yang udah nonton filmnya mungkin tahu apa yang terjadi setelahnya dan endingnya kayak gimana ya. Tapi poinnya di sini adalah dengan segala yang udah kamu lakuin, mungkin amal baik yang udah kamu lakuin, ibadah yang kamu lakuin, doa-doa yang kamu lantunkan setiap malam seperti itu, pada akhirnya bukan soal rewardnya yang kamu cari, bukan soal apa yang kamu, apa ya, bukan soal apa yang kamu inginkan yang penting, tapi kamu cuma pengen deket aja, cuma pengen ngobrol aja sama pencipta kamu soal soal semua, apa ya, semua hal yang kamu rasa kurang di hidup kamu, segala ketidakadilan mungkin, the lovers, atau mungkin soal cinta yang gak kesampaian kayak gitu. Wah, itu sedih banget sih. Iya, aduh itu sedih banget. Tapi Nine of Cups di sini, kebahagiaan kamu justru munculnya dari situ. Ya bukan dengan, apa sih, bukan dengan yang tiba-tiba Tuhan, apa ya, mempertemukan kamu dengan cinta gak kesampaian kamu. Enggak, toh pada akhirnya kalau dipertemukan juga kamu awkward kan, gak tau harus ngapain gitu. Kok aku dipertemukan lagi sama orang ini, kayak cinta gak kesampaiannya kamu. Ya udah ketemu juga kan kamu gak ngapa-ngapain. Pada akhirnya kan ketenangan yang kamu dapetin tiap malam dengan dari mencurahkan segala perasaan kamu, segala, apa ya, keluh kesahnya kamu gitu dalam doa itu yang bikin kamu bahagia. Itu yang, apa ya, kebahagiaan. Ya, Nine of Cups. Ya mungkin kebahagiaannya baru bisa kamu nikmatin sekarang gitu, mungkin bahagianya baru kamu rasain buat diri kamu doang. Tapi ini, aku rasa, nggak tahu ya, ini luar biasa sih. uh, Setelahnya ada Page of Coins, dan aku rasa kalau kamunya udah bahagia gitu, kalau kamunya udah, hatinya udah ngerasa terpenuhi kayak gitu, atau seenggaknya segala ganjelan, segala rasa berat di hati kamu udah nggak ngebebanin kamu lagi, kamu ngejalanin hidupnya lebih ringan kok. Iya, kalau pada akhirnya kayak, ya kamu, uh, anggaplah kayak kerjaannya lebih lancar atau nyari uangnya lebih semangat kayak gitu, Page of Coins, nggak apa-apa. Tapi ya itu yang tadi aku bilang, pada akhirnya yang, apa yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan, bukan, nggak selalu soal, ya Allah aku pengen uang semiliar, bukan soal uang semiliar ya. Ya tapi dengan kamu curhat kayak gitu, ya aku tahu itu kedengarannya bodoh ya, kayak, ya siapa juga yang bakal dengerin itu. Coba kamu bilang itu ke orang tua kamu atau ke teman-teman kamu, diketawain sih, gue pengen duit semiliar ada nggak gitu, kayak nggak tahu diri. Tapi kalau kamu bilang, apa sih, kalau kamu ucapkan itu dalam doa, atau kamu terbuka dengan segala mungkin, apa ya, kayak kamu ngejelasin atau kayak dicurahkan gitu perasaannya ke dalam doa kayak gitu, aku butuh uang buat ini, aku selama ini ngerasa hidupku kok kurang mulu kayak gitu, aku pengen beli ini nggak bisa, aku pengen punya ini, nggak ada duit kayak gitu. Kalau itu diubah dengan doa, pada akhirnya mungkin nggak akan tiba-tiba uang 1 miliar itu ada di depan kamu, di sajadah itu ada jeger gitu muncul uang 1 miliar, enggak. Tapi kamu selanjutnya dalam mencari rezeki, kamu selanjutnya dalam pekerjaan kamu bakal terasa lebih ringan, dan bakal dimudahkan segala usahanya untuk mencari rezekinya. Di sini ada Wheel of Fortune, ini yang tadinya, ini yang kedepannya bakal mengubah hidup kamu. Ya roda kehidupan yang berputar itu diawalinya dari situ. Kalau sekarang kamu lagi ada di bawah, ya bukannya itu momen yang tepat untuk bersujud, bukan ya, soalnya kalau kadang orang lagi di atas dia udah lupa sujud. Kalau di bawah karena kita udah deket banget sama lantai, udahlah sujud lah. Nah, mungkin udah waktunya kita kembali dekat lagi sama Tuhan. Mungkin dengan kesulitan yang kamu rasain sekarang, dengan perasaan kurangnya kamu sekarang, dengan keadaan kamu sekarang, itu panggilan Tuhan supaya Tuhan kangen sama kamu.
Tuhan kangen dengan dengar doa-doanya kamu. Di samping Six of Wands di sini ada Seven of Coins, iya. Di atasnya ada Emperor. Dan uh, kita kalau nggak disupport, kalau kita nggak benar-benar dibantu sama zat yang maha tinggi, yang maha kuasa ini, agak sulit untuk menumbuhkan. Ya balik lagi ya, itu kalau kita bercocok tanam gitu, pada akhirnya ada banyak faktor di situ. Kayak faktor hama, kelembapan cuaca, bahkan kayak gitu, itu kan bukan kita yang kendaliin. Kita mau bercocok tanam kalau kita nggak bisa, apa ya, nggak ada kesadaran kalau semua hal ini di muka bumi ini bukan kita yang ngatur gitu, ada kuasa yang lebih tinggi, agak sulit. Iya, kayak kita mau ngejemur apa juga, kita mau ngejemur kerupuk, tapi kan yang pegang cuaca bukan kita gitu. Bisa aja kita berencana hari ini, besok gue mau ngejemur kerupuk, ya baru beres gitu kerupuknya hari ini, terus besoknya lah hujan mendung dari pagi, kan berarti cuaca bukan kita yang punya, ada kuasa yang lebih tinggi, ada zat yang maha kuasa yang mengatur segalanya. Di bawah The Lovers ada Queen of Coins. Iya, dalam perjalanannya kamu cukup dirawat. Nah, kamu nggak dibiarin terlantar sendirian. The Lovers bahkan kayaknya kamu diajak ngobrol juga sih. Maksudnya ada komunikasinya gitu. Mungkin ya agak sulit, apa sih, mungkin Tuhan nggak bicara langsung ke kamu, tapi Tuhan mungkin bicaranya lewat orang-orang yang sayang ke kamu. Ya mungkin Tuhan nggak langsung bilang atau nggak langsung, apa ya, terang-terangan sayang ke kamu, tapi sayangnya dia tuh datang lewat orang-orang yang sayang ke kamu. Dia utus orang-orang yang sayang ke kamu buat hadir di hidup kamu sekarang. Nah ini Ten of Cups, di atasnya Nine of Cups kan, di bawahnya Ten of Cups. Setelah kebahagiaan diri sendirinya kamu terpenuhi, muncullah kebahagiaan yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu sebar sama orang-orang terdekat kamu, mungkin kayak gitu. Kamunya dulu tapi harus bahagia. Page of Coins dan ditutupnya sama Nine of Swords. Oke, di bawah Page of Coins di sini ada Seven of Wands. Ya pada akhirnya kamu tetap harus usaha, kamu tetap harus, apa ya, agak keras kepala dikit lah kalau emang itu hal yang kamu cita-citakan. Nah aku nggak ngerasa, apa ya, aku nggak ngerasa perjuangannya kamu atau perlawanannya kamu di sini hal yang buruk sih, enggak, atau bahkan sebaliknya di sini kamu enggak, ini mungkin Tuhan butuh lihat kesungguhannya kamu. Soalnya Page of Coin di atasnya, iya, ada ketidakdewasaan kamu mungkin dalam mengelola hal yang sedang kamu doakan. Kayak gini mungkin kalau kamu berdoa soal buat rezeki yang lebih baik gitu, yang lebih banyak, sekarang mungkin cara kamu nge-manage uang kamu belum sebaik itu. Iya, makanya kayak boncos mulu kayak gitu, kayak kurang lagi. Dan di bawahnya ada Seven of Wands. Nah disinilah kamu butuh agak melawan kali. Ngerti gak sih, kalau pada akhirnya kamu boncos karena kebanyakan jajan, hasrat untuk jajan itu yang pada akhirnya harus kamu lawan. Page of Coins kalau dia kurang keras kepala, kalau dia nggak punya keinginan untuk berjuang, bakal habis berapapun koin yang dia punya. Dan aku rasa perjuangan kamu dibutuhkan di tempat itu. Jangan biarkan, soalnya perjalanan kamu masih panjang, walaupun iya kamu dibekelin, walaupun iya dalam prosesnya kamu dirawat kayak gitu, kalau kamu nggak bisa, apa ya, stand up for yourself, ya apalagi kalau gangguannya atau godaannya ada di faktor luar kayak gitu, yang bikin duit kamu habis mulu kayak gitu, ya kebanyakan jajan atau kebanyakan top up. Racun emang top up. Yang kayak gitu harus kamu lawan, yang kayak gitu harus kamu perangin. Dan di bawah Wheel of Fortune, di bawah di sini ada Nine of Swords. Jangan kamu pusingin, jangan kamu pikirin kapan roda kehidupan ini bakal berputar, bakal ngebawa kamu di atas. Enggak. Ini mah roda kehidupan mah dijalanin. Kalau dipikirin mah gak akan muter. Enggak. Kepala kamu doang, otak kamu doang yang muter. Ya pikirin, ya kalaupun iya kamu ada momennya kurang tidur atau gak bisa tidur. Ya, dan kadang mungkin kepikiran juga sih kayak gitu. Gak apa-apa, bikin rencana. Jadikan waktu berpikir kamu waktu untuk berencana, waktu untuk
ngebuka jalan kamu ke depannya gimana. Jangan terlalu sibuk mikirin kapan jangan terlalu sibuk mikirin kapan hidup kamu bakal di atas atau kenapa hidup kamu di bawah mulu, enggak sih. Iya. Yeah. Atau mungkin kalau ada kekecewaan, kalau ada ketakutan kayak gitu, udahlah sholat tahajud aja deh, ya. Yeah. Udah dibawa sholat aja mungkin. Soalnya kalau malam-malam gak bisa tidur, kebangun mulu kayak gitu, kayaknya itu waktu yang tepat sih buat sholat. Dan kalau ngeliat High Priestess di depannya di sini, kayaknya itu yang yang beberapa hari, beberapa minggu terakhir ini kamu lakuin sih. Ada kesan kamu juga tidur malamnya kurang tenang sih emang. Iya, kamu butuh ketenangan itu, kamu butuh bahkan kayaknya kamu butuh kejelasan kapan hidup kamu bakal berubah. Makanya itu yang ngebawa kamu untuk datang lagi, berdoa lagi. Dan kayaknya kalau ngeliat Emperor di samping Priestess, kayaknya Tuhan tuh sayang sama kamu. Tuhan tuh seneng ngelihat kamu datang terus ke dia, walaupun alasannya karena kamu harus dibikin overthinking dulu kayak gitu. Iya, ini kamu kalau nggak dibikin overthinking kayaknya nggak akan datang ngadu deh gitu. Nggak akan doa deh, nggak akan sholat deh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, pada akhirnya kan overthinkingnya kamu gitu yang ngebawa kamu kembali, ngebawa kamu dekat lagi gitu sama pencipta kamu, ngebawa kamu ngobrol lagi, the lovers di sini. Ya gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan thank you banget yang udah share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Rabu. Ya kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan mungkin minggunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen ku bawain, bisa tulis di kolom komentar aja di bawah ini. Oke, grup 3, sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.